Sahabat Excellent Sales, tahukah Anda bahwa di pikiran kita ini ada kecenderungan untuk memiliki jalan pintas dalam mengambil suatu kesimpulan, termasuk kesimpulan dalam keputusan pembelian yang disebut mental shortcut. Apakah itu dan bagaimana caranya kita sebagai seorang sales menggunakan kepemahaman ini untuk menciptakan closing? Yuk, temukan jawabannya di pertemuan berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Excellent Sales, berjumpa lagi bersama saya, Adriano Giovanni. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas suatu situasi yang menarik sebagai suatu dampak yang disebut adalah mental shortcut, yaitu bahwa kita sebagai manusia itu pada dasarnya pengen sesuatu yang cepat, mudah, dan jalur pintas atau jalan pintas, termasuk dalam mengambil keputusan pembelian. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, dengan memahami apa sajakah jalan pintas yang sering terjadi dalam pikiran manusia, khususnya terkait dalam keputusan pembelian, maka kita nanti akan mampu membuat pesan-pesan atau konten-konten penjualan yang lebih powerful, yang lebih persuasif, yang lebih mampu mempercepat proses closing. Kita akan mulai dengan episode yang pertama. Kita akan bicara 4 poin dulu, dan nanti di video lanjutannya kita akan bicara 3 poin berikutnya. Kita akan membahas 4 mental shortcut. Yang pertama adalah bizarreness effect, yaitu adalah suatu mental shortcut yang pada dasarnya pikiran kita itu lebih seneng, lebih tertarik, dan lebih exciting kepada sesuatu yang tidak lazim, kepada sesuatu yang unik, kepada sesuatu yang itu di luar kebiasaan. Ini baik dalam konteks apapun, dalam konteks menyampaikan pesannya, pendekatan cara kita bicaranya, alat bantu kita ketika presentasi, penampilan kita. Jadi ketika kita berbeda, itu membuat orang lebih mudah tergrab attention-nya. Contoh, ini saya bercerita pengalaman saya pribadi, berkonteksnya dalam penampilan. Jadi waktu saya bekerja di Samsung Electronics Indonesia, di mana secara sehari-hari rekan-rekan di Samsung Electronics Indonesia default penampilannya adalah casual. Jadi mereka bisa pakai celana jeans, lalu juga polo shirt oke, atau pakai kemeja tangan pendek, tangan panjang dengan motif yang intinya casual, tidak harus formal. Jadi berbeda dengan ketika saya sebelumnya bekerja di industri keuangan, tepatnya di perusahaan asuransi, itu cenderung formal, di sini lebih casual pada waktu momen tersebut. Mungkin sekarang sudah berbeda. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya pakai celana bahan, lalu pakai kemeja batik full tangan panjang, dan selalu saya kancingkan full. Itu saya lakukan setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sehingga itu menjadi penarik perhatian atau menjadi pembeda. Oh, Adriano yang batik itu ya? Oh, batik terus ya? Batik terus ya? Jadi, itu membuat atensi orang lebih cepat relate ke sesuatu dalam konteks penampilan. Ada juga sahabat saya yang penampilan standar cirinya itu menggunakan colornya itu warnanya selalu merah. Jadi ketika pun pakaian tidak bernuansa merah, jam tangannya merah. Lalu juga penggunaan pola-pola kalimat, pola bahasa yang di luar kelaziman. Itu pun bisa berpengaruh untuk grab attention. Jadi tadi intinya, ini adalah disebut bizarreness effect. Bahwa pikiran calon customer itu lebih tertarik tadi kepada yang tidak lazim, tidak biasa, tidak umum. So carilah, explore. Membuat pesannya, cara penyampaiannya, cara kita membawa diri atau penampilan kitanya, atau kita dalam membuat kontennya, jangan standar biasa aja pada umumnya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut single aversion, yaitu satu pilihan. Jadi bahkan ini menarik karena ada satu penelitiannya,
Jadi ketika seorang sales melakukan closing dengan satu penawaran, itu ternyata rasio closingnya hanya 10%. Katakanlah 10 customer yang di-approach, lalu di setiap akhir ending closingnya, penawarannya dengan satu pilihan saja. Ini Pak, produknya harganya 1 juta rupiah, satu penawaran saja kan, satu opsi pilihan penawaran. Itu rasio closingnya hanya 10%, artinya dari 10 hanya satu yang closing. Dan berbeda ternyata dengan ketika kita melakukan lebih dari satu, yaitu 2. Jadi kalau seorang sales melakukan 2 penawaran atau 2 pilihan penawaran, contohnya, bagaimana Pak jadi ngambil produk ini, mau cara bayarnya cash atau kredit? Bapak mau jadi barang ini Pak, mau pakai yang warnanya hijau atau merah? Bisa jadi barangnya sama tapi pilihan warna, pilihan cara bayar. Atau memang 2 pilihan produk yang berbeda dengan tujuan pemenuhan kebutuhan yang sama. Nah ini produk A atau produk B Pak. Silakan Pak, ini dua-duanya sama-sama sesuai untuk kebutuhan yang Bapak inginkan. Itu 2 pilihan. Ternyata dengan pendekatan 2 pilihan penawaran, di ending closing, rasio closingnya meningkat drastis di atas 50%. Persisnya 66%. Pertanyaan menariknya adalah, kok bisa ya? Ada perbedaan signifikan ketika Anda sebagai seorang sales meng-closing satu pilihan dengan 2 pilihan. Satu pilihan 10% closing rasionya, 2 pilihan sampai dengan 66%. Ayo, coba Anda pikirkan, kenapa kira-kira? Yes, jawabannya adalah ketika seseorang ditawarkan hanya satu pilihan, di situ orang merasa ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu merasa, saya kok nggak ada pilihannya. Takutnya nanti ini bukan produk yang tepat. Takutnya nanti apa yang saya ambil ini bukan keputusan yang terbaik. Jadi orang butuh ruang pembanding. Pembanding produknya, pembanding cara bayarnya, pembanding pilihan warnanya, apapun. Jadi orang merasa safe karena sudah membuat satu pilihan atas perbedaan yang ada. Ini dan ini, oh saya pilih ini. Tapi kalau ini, wah jangan-jangan sebetulnya ada pilihan lain. Nah itu dia tuh. Tapi ada juga tambahannya. Kalau kita terlalu banyak memberikan pilihan, ini malah membuat orang jadi makin khawatir juga. Bingung, terdistract, dan berujung malah kepada penundaan keputusan pembelian. Jadi kesimpulannya sahabat-sahabat, yuk ketika Anda meng-closing, buat pilihan 2, maksimal 3. Tapi kalau mau kita jadikan standar, 2 dulu lah. Mobil ini atau mobil ini Pak? Mobil ini, tipe ini atau tipe ini Pak? Jadi ketika kita menjelaskan produk yang sama dengan detailing tipenya saja, itu udah menjadi masuk kategori orang jadi ada pembanding. Dan ingat, hindari memberikan satu pilihan, sekaligus hindari juga pilihan yang terlalu banyak. Oke ya? Karena orang pengen cepet mendapatkan ketenangan. Oke? Yang ketiga, ada yang disebut namanya IKEA Effect. IKEA ini betul, IKEA brand furniture dari Swedia. Ya, apa mental shortcut di IKEA Effect ini? Ternyata konsumen itu lebih merasa memiliki keputusan pembelian ketika dia dilibatkan dalam proses pengambilan keputusannya. Dia lebih bersemangat, dia akan lebih mudah untuk segera memutuskan, dia lebih tenang, dia lebih merasa bahwa keputusan itu benar ketika dilibatkan. Loh, hubungannya dengan IKEA Effect apa? Dalam brand furniture IKEA, banyak dan memang menjadi justru menilai lebihnya produk-produk mereka adalah di mana nanti kita merakit sendiri. Kita ada kesempatan untuk mengcustom pilihan-pilihannya, untuk memasang sendiri. Ada excitement di situ. Nah, sama juga. Ketika sekarang Anda dengan customer, alih-alih dengan menggunakan pendekatannya sales presentation, yuk perkaya dengan opsi lain adalah sales conversation. Kalau namanya conversation, percakapan. Kalau percakapan berarti lebih kuat 2 arahnya. Contoh, Pak, kalau menurut saya, dengan Bapak memiliki produk A ini, nanti Bapak akan bisa mencapai
tujuan keuangan yang Bapak inginkan. Nah, menurut Bapak sendiri seperti apa, Pak? Dari apa yang saya jelaskan tadi, tanggapan Bapak. Nah, dengan memberikan ruang respon saja itu udah bagian daripada melibatkan. Terus jawabannya, oh ya Pak Danu saya setuju. Wah, kan interaksi tuh. Terus tambahkan lagi. Oke, Kak, kira-kira selain itu, Pak, apalagi yang bisa Bapak dapatkan menjadi keuntungan ketika Bapak nanti memilih produk ini? Jadi bukannya malah kita menjelaskan, sekedar menjelaskan, nanti keuntungannya Bapak dapat apa, tetapi bahkan kita bisa juga sekalian berasumsi ketika produk-produknya yang cukup umum ya, ketika produk yang complicated, spesifik banget, dan orang awam kesulitan, tentunya beda situasi, tapi kalau produk yang cukup common, bisa diajak percakapan, bahkan tadi kira-kira kalau dengan apa yang sudah Bapak pahami dan apa yang saya jelaskan, apalagi Pak keuntungan yang Bapak bisa dapatkan? Coba. Jadi bukan kita yang ngomong apa keuntungannya buat customer, tapi dia pun diajak berpikir sendiri. Nanti ketika di ujung, jadi bagaimana Pak? Jadi ya Pak ngambil produk ini, oh ya Pak Dano, oke, deal kan, proses, itu dia merasa memang ya ini saya paham, ini keputusan saya sendiri, saya ikut berkontribusi terhadap proses tadi berjalan tadi. Nah inilah, manfaatkan IKEA Effect dengan pendekatan sales conversation. Oke. Yang terakhir, anchoring effect. Ini adalah mental shortcut yang sering kita lihat ketika contohnya. Oh, definisinya dulu ya. Definisinya orang itu akan lebih teringat, akan menyantelkan. Apa tuh coba bahasanya menyantelkan? Menyantelkan frame pikirannya kepada apa yang pertama dilihatnya. Maksudnya gini, ketika Anda melihat diskon atau promosi, ada harga tertentu yang sudah ditulis, katakanlah 1 juta, lalu dicoret, lalu di bawahnya jadi 800.000. Nah, si harga coret itu menjadi anchor. Pertanyaannya coba, apakah benar itu harga sebelumnya 1 juta? Ada iya, ada tidak. Ada juga yang penting 1 juta coret aja, padahal dari awal dijual emang harganya 800.000, tapi orang jadi merasa murah. Coba juga di e-commerce tuh. Iya sama juga kan? Harga coret. Memang ada yang beneran sebelumnya dijual di situ, ada juga yang kita nggak clear. Apakah itu salah? Nggak juga, karena dia tidak membuat pernyataan bahwa sebelumnya dijual dengan harga tersebut, tapi orang berpersepsi bahwa itu harga sesungguhnya segitu. Nah, ini yang disebut namanya mental shortcut. Orang pokoknya mikirnya, oh, berarti ini harga aslinya segitu. Oh, harga sebelumnya segitu. Jadi memang nggak ada yang salah. Itu memainkan mental shortcut-nya manusia atau customer. Harga coret. Atau termasuk ketika dia harga coretnya bukan harga barang itu sendiri, tapi dia cari barang kompetitor, ya, yang dianggap harganya lebih mahal. Misalnya, barang umumnya, barang lainnya harganya 2 juta. Ya, barang kita tawarkan 1 juta. Nah, itu coret di harga yang brand pada umumnya. Jadi ada anchoringnya dulu untuk, oh, rata-rata di pasaran itu segitu ya, brand-brand lain. Ini lebih murah ya, padahal kurang lebih benefitnya sama karena speknya juga sama. Atau kalau Anda yang di asuransi, biasanya kan jangan langsung opening penawaran dengan harga yang terendah. Kan agak susah, nanti kalau dari harga rendah mau dinaikkan susah, tapi kita mulai dari offering yang tertinggi, tapi kalau dia keberatan karena memang budgetnya nggak segitu ya tinggal kita turunkan. Artinya dia juga merasa, oh ternyata ada loh ya budget yang lebih rendah daripada apa yang sebelumnya disampaikan, dan itu membuat dia merasa lebih, oh oke, lebih tenang lah, lebih senang. Nah, sahabat-sahabat, berarti tadi kita sudah bahas 4 mental shortcut. Yang pertama, bizarreness effect. Yang kedua, ada single aversion atau satu pilihan. Dan yang ketiga adalah IKEA effect. Dan yang keempat, anchoring effect. Kita akan lanjutkan di video kedua untuk 3 lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.